저 건물을 찾으러 A few moments later. Halo semuanya. Yuk kita bahas mengenai sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa Orde Baru 1996-1998. Saat ini saya akan menjelaskan stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Langkah pertama melaksanakan pembangunan nasional adalah dengan membentuk Kabinet Pembangunan 1 pada 6 Juni 1968. Program Kabinet Pembangunan dikenal dengan sebutan Pancakrida Kabinet Pembangunan yang berisi 1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun yang disingkat Repelita dan pemilihan umum yang disingkat Pemilu. Kedua, menyusun dan merencanakan Repelita. Ketiga, mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G30 SPKI dan setiap bentuk penyelewengan serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Keempat, melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh mengenai operasi negara, baik di pusat maupun di daerah, dari unsur-unsur komunisme. Dalam rangka menciptakan kondisi politik yang stabil dan kondusif bagi terlaksananya amanah rakyat melalui TAP MPRS nomor 9 MPRS 1966, yaitu melaksanakan pemilihan umum, pemerintah Orde Baru melakukan pelemahan yang secara historis dinilai berpotensi mengganggu stabilitas dan merongrong kewibawaan pemerintah. Pemerintah Orde Baru menghimpun energi semua komponen bangsa ke dalam agenda bersama yang diformulasikan dalam bentuk trilogi pembangunan. Suatu rencana kemandirian bangsa yang diletakkan pada pilar stabilitas, pembangunan di segala bidang dan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya kepada seluruh rakyat, semua penghalang pembangunan termasuk segala hal yang dapat memicu munculnya instabilitas bangsa harus disingkirkan. Jadi sekarang saya akan membahas tentang stabilisasi penyeragaman. Depolitisasi parpol dan juga ormas dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru melalui cara penyeragaman ideologis, melalui ideologi Pancasila, dengan alasan Pancasila telah menjadi konsensus nasional. Keseragaman dalam pemahaman Pancasila perlu disosialisasikan. Presiden kemudian mengajukan draft P4 ini kepada MPR. Akhirnya, pada 21 Maret 1978, rancangan P4 disahkan menjadi TAP MPR nomor 11 atau MPR 1978. Tugasnya adalah untuk mengkoordinasi pelaksanaan program penataran P4 yang dilaksanakan pada tingkat nasional dan juga regional. Tujuan dari penataran P4 adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila. Sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Penataran P4 merupakan suatu bentuk indoktrinasi ideologi sehingga Pancasila menjadi bagian dari sistem kepribadian, sistem budaya, sistem sosial masyarakat Indonesia. Di TAP MPR dan dilaksanakan selanjutnya Orsospol yang diseragamkan dalam arti harus mau menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas partai dan organisasi yang dikenal dengan sebutan Asas Tunggal. Melalui sidang MPR, Asas Tunggal akhirnya diterima menjadi ketetapan MPR, yaitu TAP MPR nomor 11 tahun 1983. Pada tanggal 17 Juni 1985, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1985 tentang Ormas
yang menetapkan bahwa seluruh organisasi sosial atau massa harus mencantumkan Pancasila sebagai asas tunggal mereka. Sejak saat itu tidak ada lagi orsospol yang berdasarkan lain selain Pancasila. Semua sudah diseragamkan. Demokrasi Pancasila yang mengakui hak hidup Bhinneka Tunggal Ika dipergunakan oleh pemerintah Orde Baru untuk mematikan kebinekaan, termasuk memenjarakan atau mencekal tokoh-tokoh pengkritik kebijakan pemerintah Orde Baru. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penerapan dwi fungsi ABRI. Jadi, konsep dwi fungsi ABRI sendiri dipahami sebagai jiwa, tekad, dan semangat pengabdian ABRI untuk bersama-sama dengan kekuatan perjuangan lainnya memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia, baik dalam bidang hankam negara maupun di bidang kesejahteraan bangsa dalam rangka pencapaian tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, secara umum, intervensi ABRI dalam bidang politik pada masa Orde Baru yang mengatasnamakan dwi fungsi ABRI ini salah satunya adalah dengan ditempatkannya militer di DPR, MPR, serta DPD tingkat provinsi dan kabupaten. Keterlibatan ABRI di sektor eksekutif sangat nyata, terutama melalui Golkar. Hubungan ABRI dan Golkar disebut sebagai hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Selain dalam sektor eksekutif, ABRI dalam bidang politik juga sangat terlibat dalam sektor legislatif. Meskipun militer bukan kekuatan politik yang ikut serta dalam pemilu atau pemilihan umum, mereka juga tetap memiliki wakil dalam jumlah besar melalui praksi karya ABRI. Kondisi ekonomi yang diwarisi Orde Lama adalah sangat buruk. Yang membuat hal itu buruk adalah sektor produksi barang-barang konsumsi, misalnya hanya berjalan 20% dari kapasitasnya. Demikian pula sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi salah satu tumpuan ekspor juga tidak mengalami perkembangan. Yang berarti untuk menanggulangi utang dari luar negeri, pemerintahan Orde Baru berupaya melakukan diplomasi dengan mengirimkan tim negosiasi ke Paris dan ke London, Inggris. Nah, untuk merundingkan hutang piutang negara dan swasta, program rehabilitasi ekonomi Orde Baru itu dilaksanakan berdasarkan pada TEP MPRS nomor 23 tahun 1966 yang isinya tentang pembaruan kebijakan landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Tujuan dikeluarkan ketetapan tersebut adalah untuk mengatasi krisis dan kemerosotan ekonomi yang melanda negara sejak melanda negara Indonesia sejak tahun 1995. Berdasarkan ketetapan tersebut, Presiden Soeharto akhirnya mempersiapkan perekonomian Indonesia sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada mengeluarkan peraturan pada tanggal 3 Oktober 1966 tentang pokok-pokok regulasi. Yang kedua itu mengeluarkan peraturan 10 Februari tahun 1967 tentang harga dan tarif. Nah, yang ketiga itu ada peraturan pada tanggal 28 Juli 1967 tentang pajak pada ekspor. Nah, yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 13 tahun 1967 tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja. Nah, upaya diplomasi ekonomi ke negara-negara Barat dan Jepang itu berhasil mengatur penjadwalan kembali pembayaran hutang negara dan swasta yang jatuh tempo dan mampu meyakinkan negara-negara tersebut untuk membantu Indonesia. Indonesia yang pada awalnya pemerintahan Orde Baru berhasil mengatasi krisis ekonomi yang diderita banyak modal asing. Datangnya industri berkembang pesat dan munculnya kesempatan kerja
Indonesia juga menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan dunia seperti Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia. Kebijakan pembangunan pada masa Orde Baru. Pembangunan nasional adalah suatu rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa negara. Pembangunan nasional dilakukan untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Dalam usaha mewujudkan tujuan nasional, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat sejak tahun 1973, 1978, 1983, 1988 sampai 1993 menetapkan garis-garis besar haluan negara. GBHN merupakan pola umum pembangunan nasional dengan rangkaian program-programnya yang kemudian dijabarkan dalam rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Pemerintahan Orde Baru senantiasa berpedoman pada 3 konsep pembangunan nasional yang terkenal dengan sebutan trilogi pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Yang pertama ada pertanian. Tujuan Pelita 1 adalah meningkatkan taraf hidup rakyat melalui sektor pertanian yang ditopang oleh kekuatan koperasi dan sekaligus meletakkan dasar-dasar pembangunan dalam tahapan berikutnya. Pemerintah juga melibatkan para petani melalui koperasi yang bertujuan untuk memperbaiki produksi pangan nasional. Untuk itu, kemudian pemerintah mengembangkan ekonomi pedesaan dengan menunjuk Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada dengan membentuk Badan Usaha Unit Desa. Maka lahirlah Koperasi Unit Desa sebagai bagian dari pembangunan nasional. Pendidikan. Yang kedua ada pendidikan. Pada masa kepemimpinan Soeharto, pembangunan pendidikan mengalami kemajuan yang sangat penting. Ada 3 hal yang patut dicatat dalam bidang pendidikan pada masa Orde Baru, yaitu pembangunan sekolah dasar impres, program wajib belajar, dan pembentukan kelompok pelajar atau kejar. Keluarga berencana. Pada masa Orde Baru dilaksanakan program untuk pengendalian pertumbuhan penduduk yang dikenal dengan program bencana. Pada tahun 1967, pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 2,6% dan pada tahun 1996 telah menurun drastis menjadi 1,6%. Posyandu. Pada tahun 1984 dikembangkan posyandu, yaitu pengembangan dari pos penimbangan dan kurang gizi titik posyandu dengan 5 programnya, yaitu KIA, KB, Gizi, penanggulangan diare, dan imunisasi. Posyandu bukan untuk pelayanan balita, tapi juga untuk pelayanan ibu hamil. Oke, di sini saya akan membahas mengenai integrasi Timor Timur. Integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia tidak terlepas dari situasi politik internasional saat itu, yaitu Perang Dingin, di mana konstelasi geopolitik kawasan Asia Tenggara saat itu terjadi perebutan pengaruh oleh 2 blok yang sedang bersaing, yaitu blok Barat oleh Amerika Serikat dan blok Timur oleh Uni Soviet. Keterlibatan Indonesia secara langsung di Timor Timur terjadi setelah adanya permintaan dari para pendukung proklamasi Balibo yang terdiri dari UDT, Apodeti, Kota, dan Trabalista. Keempat partai itu pada tanggal 30 November 1975 di Kota Balibo mengeluarkan pernyataan untuk bergabung dengan pemerintahan Republik Indonesia. Dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Pembangunan ekonomi pun berjalan baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya dapat terlihat secara konkret. Indonesia berhasil mengubah status dari negara pengimpor beras menjadi bangsa yang bisa memenuhi kebutuhan beras sendiri. Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat, penurunan angka kematian bayi, dan angka partisipasi pendidikan dasar yang meningkat. Meskipun pembangunan ekonomi Orde Baru menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, namun dampak negatifnya juga cukup banyak. Dampak negatif ini disebabkan kebijakan Orde Baru yang terlalu memfokuskan atau mengejar kepada pertumbuhan ekonomi yang berdampak buruk bagi terbentuknya mentalitas dan budaya korupsi para pejabat di Indonesia. Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi
Secara fundamental, pembangunan tidak merata, tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang terbesar devisa negara, seperti di Riau, Kalimantan Timur, dan Irian Barat atau Papua. Faktor inilah yang selanjutnya menjadi salah satu penyebab terpuruknya perekonomian Indonesia menjelang akhir tahun 1997.